ربك من ربك من نبيك من دينك من دينك. Wahai hamba Allah, dengarkan baik-baik, karena apa yang akan engkau dengar ini adalah peringatan yang Allah turunkan dan kebenaran yang Rasulullah kabarkan. Allah berfirman dengan sangat jelas, setiap jiwa pasti akan merasakan mati. QS Ali Imran 185. Tidak peduli siapa dirimu, kaya atau miskin, sehat atau sakit, kuat ataupun lemah, semuanya akan masuk ke dalam alam kubur. Dan Allah menegaskan bahwa setelah kematian, manusia tidak hilang begitu saja. Di hadapan mereka ada barzakh hingga hari mereka dibangkitkan. QS Al-Mu'minun 100. Barzakh, alam setelah kematian. Tempat kedua yang akan kita singgahi setelah alam kubur. Tempat di mana tidak ada lagi ayah, ibu, istri, suami. Tidak ada sahabat yang menemani. Yang ada hanyalah amalmu sendiri. Saat semua orang pergi, ketika jenazah diturunkan, ketika tanah mulai menutup wajah, dan ketika langkah terakhir keluarga menjauh, maka manusia benar-benar sendirian. Tidak ada lagi pembelaan, tidak ada lagi alasan, tidak ada lagi kesempatan. Yang tersisa hanyalah kebenaran hidupmu. Rasulullah bersabda, kubur adalah awal dari perjalanan akhirat. Jika ia selamat darinya, maka setelahnya lebih mudah. Jika ia tidak selamat, maka setelahnya lebih berat. Hadis riwayat Tirmidzi. Kedatangan malaikat Mungkar dan Nakir. Tidak lama setelah pemakaman, dua malaikat yang keras dan menakutkan turun, Mungkar dan Nakir. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Dawud, mereka akan mendudukkan si mayit dan bertanya, siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Pertanyaan yang terdengar sederhana, tetapi tidak akan bisa dijawab oleh orang yang hidupnya jauh dari Allah. Engkau tidak akan mampu menjawabnya jika selama hidupmu engkau lebih sibuk dengan dunia daripada sujud kepada Rabb-Mu. Allah berfirman, Allah meneguhkan orang-orang beriman dengan ucapan yang teguh di dunia dan di akhirat. Qas Ibrahim ayat 27. Inilah janji Allah. Hanya mereka yang hidup dalam iman, yang menjaga sholat, yang menjaga tauhid, yang dimudahkan untuk menjawab. Dan sosok kedua malaikat itu bisa menyeramkan dan juga bisa penuh keindahan, tergantung amal ibadah si mayit saat di dunia. Azab kubur bagi yang lalai, Rasulullah memperingatkan dengan tegas. Jika ia pendosa, kuburnya disempitkan, hingga rusuknya saling bertautan. Hadis riwayat Ahmad. Dan Allah menggambarkan azab yang menimpa orang zalim. Malaikat memukul wajah dan punggung mereka. Rasakanlah siksa yang membakar. Ki Asas Al-Anfal ayat 50-51. Ini bukan dongeng. Ini bukan cerita untuk menakuti anak kecil. Ini adalah kenyataan yang akan kita hadapi. Salat yang engkau tinggalkan, dosa yang engkau sembunyikan, maksiat yang engkau ulang-ulang, semuanya akan berdiri di hadapanmu tanpa ampun. Orang yang lalai dan tidak bisa menjawab pertanyaan dua malaikat, maka ia akan mendapat azab yang pedih. Ketahuilah, wahai saudaraku, dua malaikat itu akan menanyakan 3 pertanyaan itu hanya pada malam-malam ganjil di alam kubur, malam pertama, malam ketiga, malam kelima, dan seterusnya, sampai malam ke-41. Karena manusia berada di alam kubur hanya 41 malam. Dan bagaimana manusia pada malam-malam genap di alam kuburnya? Mereka tidak kena pertanyaan dua malaikat, melainkan mereka akan diantar kedua malaikat itu untuk mengunjungi saudara-saudaranya yang masih hidup di alam dunia untuk memintakan doa. Dan bagaimanakah keadaan orang mukmin di kuburnya? Selama 41 malam, mereka ditemani malaikat yang indah, rupanya dengan kubur yang terang benderang. Maka kuburnya menjadi tempat yang lapang, penuh cahaya, penuh ketenangan. Rasulullah bersabda, kuburnya diluaskan sejauh mata memandang,
Hadis riwayat Bukhari. Dan selanjutnya, setelah melewati 41 malam, manusia itu akan dibawa ke alam barzah, yaitu alamnya tempat penyiksaan dan kenikmatan atau taman barzah. Ketahuilah bahwa alam kubur itu adalah pintu gerbangnya alam barzah manusia. Untuk masuk ke alam barzah harus melewati 41 malam di alam kubur. Beginilah keadaan alam barzah tempat penyiksaan orang-orang zalim digambarkan dalam Al-Quran. Artinya, dan kami adakan di hadapan mereka dinding, sekat, dan di belakang mereka dinding pula. Dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Qiyas Yasin 9. Di alam barzah, mereka dipisahkan dan dimasukkan ke dalam ruangan yang disekat-sekat dengan dinding. Jadi satu dengan yang lainnya tidak bisa saling melihat. Mereka diazab atau disiksa malaikat secara tertutup dan disiksa secara bertubi-tubi. Dan di sisi lain, orang-orang yang berada dalam kenikmatan mereka ditempatkan di tempat yang mulia, yaitu taman barzah. Begitu seterusnya sampai kiamat datang untuk menuju alam akhirat atau alam malakut, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran. Qumos Al-Imran ayat 169. Jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka itu hidup dan dianugerahi rezeki di sisi Tuhannya. Dan di alam barzah semua akan diliburkan dalam siksaan malaikat di hari Jumat. Karena di hari itu para ruh akan diturun ke alam dunia dengan dikawal oleh 2 malaikat untuk meminta doa pada ahli warisnya yang masih hidup di alam dunia. Dengarkan, karena apa yang terjadi di malam Jumat bukan semua manusia mengetahuinya. Ada rahasia yang hanya bisa dirasakan oleh jiwa-jiwa yang telah kembali kepada Allah. Ketika langit mulai menghitam dan dunia mulai tenggelam dalam sunyi, di alam barzah pintu itu terbuka. Sebuah pintu yang menghubungkan antara dunia yang hidup dan alam barzah yang gaib. Dari dalamnya keluar ruh-ruh manusia sambil dikawal 2 malaikatnya Allah. Wajah mereka pucat, mata mereka kosong, seperti membawa beban yang tidak bisa dilihat, namun terasa sangat berat. Mereka diturunkan di kuburnya untuk melihat apakah ada yang ziarah di sana, apakah ada yang membersihkan kuburnya. Lalu mereka mendekati rumah-rumah yang dulu pernah mereka tinggali. Rumah tempat mereka tertawa, membesarkan anak, berdoa, bekerja, dan jatuh sakit. Tapi kini mereka hanya tamu yang tak terlihat. Tapi ketika mereka melihat ahli warisnya, anak-anak yang dulu mereka lindungi, cucu-cucu yang dulu mereka peluk, keluarga yang dulu mereka nafkahi, semua tertidur, semua teralihkan oleh dunia tanpa satupun yang mengirimkan doa. Ruh-ruh itu mendekat, menatap wajah keluarga mereka yang masih hidup, namun tak mampu menyentuh, tak mampu memanggil, tak mampu memperingatkan. Mereka ingin berbicara, namun mulut mereka tak lagi memiliki suara. Yang terdengar hanyalah bisikan hati mereka. Ya Allah, inilah keluargaku. Mengapa mereka melupakanku? Dan ketika tak satupun doa turun, tidak ada satupun ayat yang mengalir, tidak ada satupun nama yang disebutkan, malaikat memanggil mereka kembali dan membawanya ke barzah. Ruh-ruh itu menoleh sekali lagi, menatap keluarga mereka dengan kesedihan yang menusuk sampai ke dalam jiwa. Lalu mereka kembali ke alam barzah tanpa membawa satupun cahaya doa. Dan malam Jumat yang seharusnya menjadi harapan berubah menjadi malam paling mencekam bagi ruh-ruh yang dilupakan. Waktu kita belum habis, tapi sangat singkat. Wahai hamba Allah, selama engkau masih mampu mengucapkan astagfirullah, selama engkau masih bisa sujud, selama engkau masih bisa meneteskan air mata taubat, maka pintu rahmat Allah tidak pernah tertutup. Allah berfirman, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Qiyas Az-Zumar ayat 53. Namun jika ajal datang, tidak ada lagi nanti, tidak ada lagi tunggu sebentar, tidak ada lagi kesempatan. Penutup